Karena memang sebenarnya kan kalau secara perpajakan nggak terlalu ribet ya Bu, apalagi hanya dari omset dilaporin per bulan tiap tanggal 15 gitu. Halo semuanya, ketemu lagi kami dari Tax Education and Research Center LPM FEB UI masih membahas tentang pajak yang terkait dengan UMKM. Nama saya Yuli. Hari ini kami sudah kedatangan narasumber nih yang merupakan salah satu alumni dari FEB UI sekaligus juga pemilik UMKM. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih. Silahkan mungkin bisa mengenalkan diri. Oke, terima kasih Bu Yuli sebelumnya telah mengundang saya di sini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Jati Ardi Fitriantoro, tapi biasa dipanggil Ardi. Saya dulu mahasiswanya Bu Yuli di program studi PPIA FEB UI. Terus sekarang ini kebetulan saya menjadi seorang petani ya, jadi mendirikan sebuah usaha yang memang bergerak di bidang pertanian gitu. Seperti itu mungkin bisa cerita sedikit gitu ya. Jadi apa sih produk yang dihasilkan, sudah berapa lama, lokasinya gitu ya. Ya, jadi untuk UMKM yang memang saya dan rekan-rekan buat ya sekarang ini itu berlokasi di Jawa Tengah. Kita punya beberapa kebun ya di Semarang, di Solo, di Ungaran, Salatiga, dan juga di Bergas. Tapi memang yang paling besar itu di Solo, di daerah Solo. Kalau patokannya itu dari tol Solo, lampu merah belok kanan. Nah, sampai ada soto Kuali yang sangat terkenal itu belok kiri. Nah, di situ sudah kafling greenhouse atau kebun kita. Nah, tadi mungkin saya kelepasan ngomong greenhouse. Jadi memang untuk usaha pertanian yang saya geluti ini bergerak di bidang hidroponik ya. Jadi kita menanam dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse gitu. Nah, makanya biasanya kebunnya itu biasa kita sebut sebagai greenhouse atau rumah kaca. Seperti itu. Udah sejak kapan di usahanya ini nih di sebenarnya usaha ini dimulai sih sudah dari 2019 Bu, 2019 sebelum pandemi. Tapi memang 2019 itu kan 2020 awal langsung kena pandemi. Betul. Gitu. Jadi ya alhamdulillah masih bisa bertahan lah sampai dengan sekarang gitu. Kalau boleh tahu nih kan masih UMKM nggak nih usahanya saat ini? Waktu awalnya jelas UMKM ya? Awalnya UMKM. Sekarang pun masih UMKM sih Bu. Masih UMKM. Tapi kan memang UMKM ada ini skalanya. Kalau boleh cerita, mungkin sekarang udah masuk ke skala yang mana nih? Sekarang mungkin udah di menengah ya. Jadi menengah. Kalau di pajak itu sudah kena PPh badan yang dengan fasilitas pengurangan ya 50%. 50%. Oke, jadi ada perubahan ya dari sisi skalanya yang kemudian juga terrefleksikan di kewajiban pajaknya gitu ya, betul. Oke, nah mungkin kalau boleh cerita gitu ya, waktu dulu masih yang usaha kecil di bawah 4,8 ya omsetnya ya. Nah sekarang udah di atas 4,8, jadi kan udah berubah ya pengenaan pajaknya. Kalau dari sisi jumlah pajak gimana nih? Ya jumlah pajak menyesuaikan perkembangan bisnis. Jadi tambah banyak ya? Alhamdulillah gitu. Dan memang sih sebenarnya jujur aja pada saat pandemi itu Bu sangat amat terbantu dengan skema pajak UMKM Bu ya yang hanya 0,5% dari omset gitu. Sempat manfaatkan insentif nggak waktu pandemi kan? Oh iya Bu. Iya. Jadi cuman mengadministrasikan, nah abis itu kan sebutannya ya dibebaskan atau jadi 0%. 0%. Jadi 0%. Jadi memang tahu dan memanfaatkan gitu ya? Iya, karena kebetulan Bu, memang kalau di saya itu kan ada bagian administrasi ya. Di bagian administrasi gabung ke grup-grup Telegram, grup WhatsApp yang memang isinya itu orang-orang yang berkecimpung di dunia pajak. Jadi kalau ada update-update aturan itu jadi lebih mudah gitu. Nah, saya pribadi sih saya mungkin termasuk yang kurang update untuk sekarang Ibu. Gitu. Jadi artinya pajak. Untuk
tetap update gitu terkait dengan pajak UMKM, insentif yang tersedia itu dengan mengikuti berbagai berbagai grup. Oke. Terutama sih di Telegram sih Bu, Telegram sama Twitter. Twitter itu jadi kalau Twitter bukan grup ya, tapi mungkin semacam akun ya yang memang dia tuh sharing mengenai aturan pajak terkini gitu. Tapi kalau mau yang bisa interaksi, bisa nanya-nanya itu di grup Telegram biasanya ada. Gitu. Wah, menarik sekali nih. Kalau boleh tahu Pak Ardi, apa aja sih jenis pajak gitu ya yang biasa dikenakan UMKM? Jadi misalnya nih teman-teman gitu ya, nanti ada yang berminat untuk memulai satu usaha yang kemungkinan kan mulai UMKM dulu. Gitu. Tadi Pak Ardi udah sempat mengatakan ada pajak atas usaha ya, itu PPh badan ya, karena PPh bentuknya badan. kan PT ya, betul ya. Nah, mungkin bisa share juga selain PPh badan, pajak apa lagi sih yang mungkin relevan gitu ya bagi UMKM? Iya, jadi kalau untuk teman-teman UMKM itu yang paling penting memang di pajak badan ya di PPh UMKM. Lalu sebenarnya nggak kalah penting juga terkait dengan PPh orang pribadi. Karena biasanya kita usaha sendiri atau misalnya dengan tim itu kan nanti ada penghasilan masing-masing orang, itu juga perlu diurusin gitu, karena kan itu melekat juga ke masing-masing yang ngurusin usahanya gitu. Kadang tuh kelupaan gitu. Terus yang ketiga adalah kalau di usaha saya Bu ya, karena memang ada jasanya juga, jadi ada PPh 23 gitu. Jadi potong PPh 23 untuk jasa. Jadi ini maksudnya memotong gitu ya Pak Ardi ya, jadi menggunakan jasa kemudian memotong PPh 23 atas pembayaran yang dilakukan. Kebetulan kan karena saya itu juga udah menengah ya, nah ada yang memotong, ada yang kita dipotong karena memberikan jasa. Jadi artinya ini ada withholding ya, ada withholding yang dilakukan juga oleh, tadi kayaknya belum disebut nih nama perusahaannya. Oh iya. Kita di PT Kebun Bumi Lestari. Kalau brand kita itu namanya The Farm Hill. Kita biasa jual melon hidroponik. Kalau di Jakarta udah lumayan. Iya, kemarin saya belanja ke Hero, langsung ngeliat wah ini melonnya Ardi. The Farm Hill. Untuk sekarang baru melon aja, cuman bulan ini insya Allah kita launching semangka Bu. Wah, semangka. Ditunggu nanti produk semangkanya. Siap Bu. Kalau PPN tentunya enggak ya, karena kan iya PPN hanya administrasi aja. Jadi kalau sekarang gitu ya, saat dan pengalaman dari Ardi gitu ya, sejak awal jadi UMKM dari mulai skala kecil, sekarang skala menengah gitu ya, gimana sih mungkin pengalamannya terkait dengan berurusan dengan administrasi pajak nih? Iya. Nah ini juga sebenarnya saya kan juga untuk sekarang ini Farmil ini walaupun masih di menengah ya Bu ya, masuk UMKM, tapi kita juga ada membina beberapa UMKM yang skalanya mikro gitu Bu. Kita bina terutama yang memang hubungannya itu dengan pertanian gitu, jadi petani-petani kecil yang skala BUMDes gitu, atau yang perorangan gitu, kita ada yang kita bina juga gitu. Nah di situ tuh sebenarnya yang paling penting adalah kita bisa memilah mana yang menjadi prioritas. Kadang tuh kalau yang saya lihat, apalagi yang mikro ya Bu ya, mikro ini pemilik itu merangkap sebagai CEO, Chief Everything Officer, jadi semuanya dilakukan. Kadang masalah pajak itu bukan karena beliau-beliau ini nggak mau bayar atau nggak mau lapor gitu, tapi karena udah sibuk dengan urusan-urusan yang lain gitu, yang kaitannya dengan survive, maksudnya ini bisa lanjut apa enggak usahanya gitu, seperti itu. Nah jadi memang perlu ada asistensi gitu ya Bu ya, perlu ada asistensi untuk yang usaha mikro ini, karena memang sebenarnya kan kalau secara perpajakan nggak terlalu ribet ya Bu, apalagi hanya dari omset dilaporin per bulan tiap tanggal 15 gitu, tinggal ada yang ngingetin reminder. Terus tapi ya kalau dari pengalaman Bapak memang perlunya itu ya Pak. Artinya kalau ada yang mengingatkan secara teknis administrasi ini sangat mudah untuk dilakukan. Betul. Nah nanti mungkin dibarengin dengan pencatatan keuangan yang minimal pencatatan omset ya, pembukuannya gitu ya. Jadi saran saya sih memang kalau mau ke UMKM itu pendekatannya jangan langsung ditagih
ayo bayar pajak gitu, tapi didampingi pembukuannya. Didampingi ini loh cara nyatet omset, karena nanti kalau mereka sudah mudah dalam mencatat omsetnya kan otomatis datanya untuk pajak ada gitu. Jadi itu kalau dari pengalamannya Pak Ardi gitu dalam melaksanakan administrasi pajak ini dimulai dari pokoknya pencatatan gitu ya. Nah kemudian ya setelah itu akan mengalir ya dari sisi mematuhi kewajiban administrasinya. Nah tadi kan Pak Ardi sempat cerita ya bahwa kan berubah nih skalanya UMKM-nya dari yang tadinya small kemudian sekarang jadi medium gitu. Nah itu merasa ada perubahan nggak dari sisi kesulitan gitu misalnya? Oh jelas Bu. Oh gitu ya. Jadi gimana Pak? Mungkin bisa cerita sedikit. Karena kan pada saat kita nambah omset, bukan hanya omsetnya aja yang bertambah, tapi juga ada kompleksitas dari usaha kita yang juga semakin tinggi gitu Bu. Kayak dulu itu Farmil itu hanya produksi, distribusi barang gitu. Jadi pajaknya kalau misalnya mau dijaga, istilah administrasinya ya, itu masih lebih fokus, lebih mudah. Sekarang ini kita juga punya pelatihan, kita ada semacam kita mendistribusikan tapi bukan barang kita sendiri, jadi kayak maklar gitu ya, seperti itu. Terus kita juga ada konsultasi gitu. Nah ini kan akan semakin ini lagi ya. Jadi terus skop usahanya Bapak juga semakin ya kompleks, gitu ya. Terus yang tadinya misalnya customer kita ini hanya swasta, sekarang juga ada pemerintah. Nah pemerintah kan juga pasti ada. Iya betul, ada kompleksitas tambahan pajaknya ya. Betul. Gitu. Nah ini kan perlu, akhirnya kita tetap harus berbenah. Yang tadinya kita tim 2 orang misalnya, sekarang kita tambah 2 kali lipat jadi 4 orang seperti ini itu. Ini untuk ngurusin pajak? Untuk administrasi secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya dibandingkan yang dulu itu jauh lebih sederhana ya pada saat usahanya masih tergolong kecil. Sekarang menambah kompleksitas, tapi memang karena skala usaha juga makin luas gitu ya. Betul. Nah, Bapak belajar dari mana nih Pak? Dari sejak yang awal tadi gitu ya, bagaimana sih caranya untuk bayar pajak gitu, sampai kemudian usahanya berkembang, ada perubahan secara administrasi pajak. Nah ini biasanya informasinya apakah yang tadi Bapak cerita dari Telegram gitu ya, dari WAG, atau ada misalnya binaan gitu dari KPP atau dari pemerintah gitu yang ikut? Jujur sih kalau dari saya sendiri kan ini jadi usaha kita berenam Bu, jadi saya nggak sendiri itu. Nah 2 dari 6 orang tersebut itu kan dari akuntansi termasuk saya. Kebetulan ada bekal dari FEBU dari Bu Yuli. Dari iya kan, maksudnya bahwa ini pajak ada nih, basicnya ada. Jadi mau nggak mau pada saat bikin usaha pasti salah satu yang harus diperhatikan adalah pajak. Jadi akhirnya punya kesadaran untuk update tadi ke grup Telegram dan lain sebagainya. Jadi karena Pak Ardi ini udah punya dasar gitu ya, jadi mungkin tahu apa yang dicari gitu ya Pak ya? Iya lebih ke situ. Terus juga saya tuh dan teman-teman pada waktu itu bersepakat untuk kita kejar Pareto Bu, ya karena mungkin anak ekonomi ya Bu ya. Jadi kadang kan kalau UMKM itu pengennya semua di handle sendiri supaya murah gitu. Bahkan istilahnya gaji untuk si yang punya nggak dipikirin, yang penting jalan dulu usahanya. Nah kalau kita agak sedikit lebih mengambil resiko gitu. Mungkin ya orang sebutnya kalau sekarang ini bakar uang ya. Jadi kita ada modal nih, kita bentuk tim dulu supaya tujuannya nanti yang berenam ini nggak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif gitu, tapi bisa lebih ke pengembangan bisnis, ngatur tim. Jadi paretonya itu bisa dapat gitu pada waktu itu. Makanya dari awal pun Bu, walaupun masih mikro pada waktu itu, saya sudah ada 1 orang untuk administrasi, jadi bukan dari pemilik usaha sendiri gitu. Termasuk ngurusin pajaknya gitu ya? Iya, termasuk ngurusin pajaknya, sehingga saya pada waktu itu fokusnya adalah marketing. Saya cari pasar, teman saya ada yang fokus di produksi gitu. Udah administrasi dipasrahkan ke karyawan gitu. Jadi si adminnya ini yang kemudian mungkin lebih aktif mencari tahu tentang update pajak. Karena saya mikir kalau misalnya saya sehari 24 jam Bu.
udah kepotong tidur sekian jam gitu, makan segala macam. Habis nanti misalnya untuk mempelajari itu, bukan berarti itu nggak penting Ibu ya, tapi kadang terjebaknya teman-teman UMKM di situ. Dia mencoba semua dilakukan sendiri, marketing sendiri, produksi sendiri, administrasi sendiri. Pasti nanti ada titik di mana salah satu dikorbankan. Entah administrasinya jadi berantakan segala macam. Gitu. Jadi kita waktu itu milih seperti itu Bu, kejar yang Paretonya. Iya. Apakah jadi kalau dengar cerita Pak Ardi tadi gitu ya, bahwa UMKM itu tadi berusaha untuk men-tackle semua sendiri ya. Nah, apakah kalau menurut Pak Ardi ya, kan katanya kalau UMKM ini termasuk sektor yang hard to tax ya gitu. Oh. Nah, iya, dan iya. compliance-nya juga katanya masih rendah. Apakah betul. memang kalau menurut Pak Ardi karena tadi Pak, yaitu bukan karena ketidakinginan gitu ya, tapi mungkin karena keterbatasan dari sisi waktu, tenaga, dan mungkin pengetahuan gitu ya untuk bisa memahami dan menerapkan aturan pajak gitu. Nah, kalau menurut Pak Ardi gimana nih? Nah, ini sebenarnya saya sih udah ketemu dengan dua golongan Bu. Dua golongan. Jadi sebenarnya tetap ada aja sih Bu yang memang dari awal dia nggak pengen, maksudnya belum ada kesadaran untuk bayar pajak tuh. Tapi ada. Tahu sebenarnya tahu, tapi ya dia ngapain kalau bisa nggak bayar, mending nggak bayar. Toh usaha saya kecil kok gitu. Ada bahkan yang dengan insentif pun tetap masih nggak mau gitu ya. Iya. Jadi belum menganggap bahwa pajak tuh sebagai konsekuensi dalam kita berbisnis gitu. Itu belum menganggap ke situ gitu. Jadi belum menganggap sebagai suatu kewajiban gitu. Nah, tapi biasanya kalau UMKM yang visinya tuh ke depan, maksudnya dia nggak pengen ke depannya itu tetap jadi UMKM gitu. Dia pengen usahanya berkembang gitu. Terus habis itu dia coba potensi-potensi untuk jadi mitra atau binaan dari kementerian-kementerian biasanya. Nah, kalau UMKM yang model gitu, biasanya faktornya lebih ke yang saya lihat tuh lebih ke nggak keburu waktunya atau terlalu sibuk dengan yang lain. Tapi merekanya sendiri tetap pingin gitu untuk comply terhadap pajak, karena kan mereka punya hope ke depan ini mereka ingin gede dan jangan sampai kebentur dengan masalah-masalah pajak gitu, seperti itu. Nah, untuk kayak tadi ya, kemitraan dengan kementerian gitu ya, atau untuk mungkin mengembangkan usaha, ada nggak sih peranan menjadi wajib pajak gitu, atau punya kepatuhan pajak itu make a difference nggak ya Pak Ardi ya? Jadi difference apa enggak gitu ya? Jadi artinya untuk misalnya mendapatkan binaan, mendapatkan kesempatan gitu, ada nggak sih yang membedakan gitu antara yang patuh dengan yang nggak patuh gitu, atau yang punya, atau nggak usah ngomong patuh dulu deh, yang terdaftar gitu ya, dengan yang nggak terdaftar gitu. Ini kalau pengalaman saya ya? Kalau pengalaman saya sih, saya mungkin sebenarnya kalau di googling segala macam ada ya Bu ya, saya insentif-insentif atau kemudahan-kemudahan. Tapi kalau untuk dari usaha saya pribadi sih sama-sama aja sih Bu ya, lebih ke ketenangan jiwa aja Bu. Kita kan, apalagi saya kan sebagai muslim ya, harus apa ya istilahnya ya, yang menjadi kewajiban kita, yang memang itu sudah di istilahnya kan peraturan pemerintah tuh, kita harus tunduk nih sama peraturan pemerintah gitu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya konsepnya itu pajak ini nanti akan didistribusikan lagi untuk membangun sektor perekonomian, dan harusnya kan nanti balik ke diri kita sendiri gitu ya. Nah, makanya lebih ke saya sih ke situ Bu. Tapi kalau direct itu jujur sih enggak gitu. Enggak terlalu berasa ya Pak. Cuman karena memang di kampus kan sering banget, apalagi di mata kuliah perpajakan pertama kali itu yang dipelajari adalah fungsi dari pajak itu gitu. Jadi itu yang tepatnya tetap harus bayar gitu. Nah, tadi kan Pak Ardi, ini terakhir nih Pak pertanyaannya nih. Nah, tadi kan Bapak sempat bilang ya bahwa ada sebagian dari pelaku UMKM yang sebetulnya mau, jadi memang mereka mau lah jadi wajib pajak, mau lah patuh gitu ya, tapi kemudian punya keterbatasan gitu. Nah, kalau saya tanya sama Pak Ardi gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan pemerintah gitu ya, dalam hal ini pihak Dirjen Pajak DJP untuk mengatasi kendala-kendalanya UMKM yang tadi sebetulnya mereka itu mau patuh ya, tapi kemudian terbentur dengan mungkin resources, pengetahuan. Nah, ada nggak masukan gitu dari Pak Ardi? Ini nggak tahu ya Bu ya, salah apa benar, karena kan saya dari ya kan, sudut masukan pandang aja nggak apa-apa. Sudut pandang ini ya praktisi ya Bu ya. Kalau saya kepikir itu kebijakan itu harusnya dibuat
yang pertama semudah mungkin gitu. Jadi mungkin memang ya saya kan ngalamin dari yang pajak 0,5%, terus sekarang yang dengan fasilitas 50% itu jauh lebih mudah yang 0,5%. Tapi bagi kebanyakan UMKM itu juga nggak mudah, Bu. Maksudnya gitu. Untuk bayarnya segala macam itu masih gitu banyak ya? yang bingung, masih banyak yang bingung gitu. Bisa nggak sih dibuat lebih mudah lagi? Maksudnya mungkin istilahnya idealnya gitu ya. Kita kan kalau misalnya mau top up e-money itu kan semudah cuman ditempel ke kartunya ke HP, habis itu bisa keisi gitu. Nah, bisa nggak bayar pajak lebih mudah lagi daripada itu gitu? Bahkan lebih mudah lagi. Atau misalnya kita mau transaksi pakai QRIS bisa gitu. Jadi nggak usah terlalu yang pakai website DJP segala macam mendapat kode segala. Wah, itu kan bagi sebagian orang ya Bu ya. Kalau saya sih ya jalan aja gitu. Tapi banyak teman-teman di sana yang kesulitan di situ. Pusing nih gimana segala macam gitu. Bisa nggak sih lebih mudah, istilahnya tuh kayak kita lebih mudah daripada transaksi di Tokopedia misalnya, dari Shopee, daripada yang kayak gitu-gitu tuh harus lebih mudah bayar pajak. Nah, dibikin sistem yang seperti itu gitu. Itu satu mungkin. Terus yang kedua adalah mungkin kalau di saya Bu ya, saya kalau marketing ini kan sebenarnya saya anggap marketing lah Bu ya. Marketing supaya ini tahu nih produknya, terus diterima sama masyarakat gitu kan sebagai suatu produk gitu. Nah, sekarang ini kan udah nggak zaman namanya hard selling ya. Ada sekarang namanya soft selling gitu. Saya pun kalau jualan melon nggak, ini melon harganya sekian, kayak kualitasnya begini-begini. Tapi kan kita fungsinya tuh edukasi. Biar nanti masyarakat tahu, melonnya bagus ya, enak ya segala macam. Nah, di pajak tuh bisa nggak juga fungsinya tuh lebih ke edukasi, tapi benar-benar soft gitu. Kira-kira apa sih permasalahannya UMKM? UMKM itu permasalahan misalnya di pembukuan. Padahal pembukuan ini atau pencatatan keuangan, pencatatan ini sebenarnya ngaruh ke perhitungan pajak. Nah, jadi fokusnya di DJP mungkin bukan ke supaya orang ini daftar pajak segala macam, tapi lebih ke betulin, bantu jadi konsultannya dalam tanda kutip, konsultannya UMKM untuk ngebetulin pembukuannya. Nah, kalau udah pembukuan selesai, itu kan udah satu masalah selesai tuh Bu. Betul. Terus separuh jalan sebetulnya. Separuh jalan untuk menghitung pajaknya. Iya, dan ada kedekatan di situ, relationship juga kan dengan pemerintah gitu. Bahkan istilahnya ya, dia belum bayar pajaknya udah dibantu tuh sama Dirjen Pajak gitu kan. Jangan sampai ada UMKM malah kepikirannya adalah ini sampai bayar pajak aja saya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Betul. Nah, jadi jemput bola ke situ dulu sih menurut saya. Jadi meningkatkan trust juga ya. Meningkatkan trust. Juga mengeducate. Kalau sekarang kan taunya ini Bu, wah jangan lebih bayar, nanti diperiksa. Wah jangan begini, nanti kena denda. Persepsinya. Ya, itu ibarat kata tuh saya ngelihatnya kayak ini Bu, orang tuanya nih orang tua orde lama gitu. Yang anaknya tuh takut gitu sama orang tuanya. Jadi menurut anaknya tuh bukan karena respect atau jadi teman main gitu, tapi karena takut gitu. Nah, pinginnya sih DJP tuh lebih dikenalnya sebagai jangan kayak polisi lah gitu, tapi lebih ke yang mengayomi, yang memberikan solusi. Jadi masyarakat itu bayar itu bukan nganggap kewajiban, tapi kan aku ngerasa dibantu kok, nggak apa-apa ini. Aku juga bantu deh DJP untuk menjalankan ininya target-targetnya seperti itu. Lebih ke situ sih Bu. Oke, ya menarik sekali nih tadi pendapat-pendapatnya Pak Ardi terkait dengan UMKM dalam konteks administrasi pajaknya. Makasih banyak Pak Ardi sama-sama, atas Bu. kehadirannya di hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, nanti masih ada sesi lain nih, masih ngobrol juga sama Pak Ardi terkait dengan pajak UMKM. Makasih banyak teman-teman semua.